Siang semuanya. Siang, Bu. Baik adik-adik semua yang terkasih. Jadi pada kesempatan ini Ibu akan memaparkan materi tentang pencemaran lingkungan. Jadi pencemaran lingkungan ini tidak asing lagi, betul kan? Betul. Oke, pencemaran lingkungan. Ada dua kata, yaitu pencemaran dan lingkungan. Jadi saya mau tanya, apa itu pencemaran? Siapa yang tahu? Oke, bagaimana dengan Yeniman? Pencemaran itu apa? Pencemaran ya, satu-satu kita uraikan. Pencemaran dan lingkungan. Oke, apa itu pencemaran? Kalau pencemaran itu adalah segala sesuatu yang mengganggu aktivitas manusia yang sedang melangsungkan kehidupannya di atas permukaan bumi. Bisa juga mengganggu aktivitas hewan ataupun tumbuhan dan lain sebagainya. Misalnya yang diakibatkan oleh suatu gas-gas, misalnya dari udara atau gas-gas yang terdapat pada motor atau kendaraan lainnya, sehingga mengakibatkan udara itu tercemar. Terus kalau lingkungan itu adalah habitat atau tempat tinggal makhluk hidup, misalnya manusia, hewan, dan Oke, terima kasih. Baik, ada lagi dengan Petra. Baik, Bu. Ya. Kalau menurut saya, Bu, pencemaran itu adalah sesuatu hal yang merusak lingkungan. Artinya lingkungan itu tidak bisa lagi berbentuk seperti semula. Nah, kedua, lingkungan itu adalah lingkungan di mana kita berada. Intinya segala sesuatu di mana manusia itu dapat berpikir atau masuk baik. Oke, baik, terima kasih. Masih ada lagi pendapat lain? Ada? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Baik, betul. Baik pendapat Yeniman maupun Petra, pencemaran dan lingkungan itu sangat benar, yang dimana pencemaran itu adalah suatu bahan-bahan atau komponen-komponen yang dimana sifatnya itu merusak ekosistem atau lingkungan. Nah, sedangkan kalau lingkungan merupakan suatu habitat atau tempat prosesnya makhluk hidup beradaptasi atau untuk hidup. Nah, kemudian seperti begitu antara pencemaran dan lingkungan. Oke, kita telah menyinggung tentang lingkungan. Kalau boleh tahu, lingkungan itu ada dua komponen. Siapa yang tahu? Apa? Kalau lingkungan itu terbagi atas dua, lingkungan biotik dan lingkungan biotik. Oke, apa abiotik dan biotik tersebut? Bagaimana? Abiotik, berarti tidak hidup. Dan seperti betul sekali apa yang dikatakan si Petra, di mana lingkungan itu terbagi dua, ada komponen abiotik dan biotik, di mana abiotik itu terdiri dari makhluk yang tidak hidup seperti cahaya, batu, dan lain sebagainya. Dan abiotik adalah terdiri dari makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan, seperti begitu. Jadi pencemaran lingkungan ini, kalau kita simpulkan bahwa suatu atau masuknya suatu bahan atau komponen yang dimana komponen dan bahan ini masuk ke dalam lingkungan yang dimana nanti sifat hal ini disebabkan oleh kegiatan manusia dan kegiatan manusia, sehingga lingkungan ini memiliki fungsi yang rendah, dimana nanti ketika adanya suatu bahan-bahan tersebut mencemari lingkungan, nah sehingga lingkungan ini nanti tidak bisa berfungsi sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan fungsinya. Jadi seperti begitu tentang pencemaran lingkungan. Nah, tadi disinggung tentang komponen-komponen. Nah, ada komponen itu ada terdiri dari zat-zat ataupun debu dan lain sebagainya. Nah, zat-zat tersebut dikatakan sebagai polutan, yang dimana polutan ini merupakan zat-zat yang mencemari suatu lingkungan. Jadi seperti itu. Kapan dikatakan polutan? Ada juga ada tiga hal zat ini dikatakan suatu polutan. Yang pertama, zat ini memiliki kadaluarsa, maksudnya melebihi batas normal tersebut. Dan yang kedua, dia berada pada waktu yang tidak tepat. Dan yang ketiga, dia berada pada tempat yang tidak tepat. Jadi ada tiga hal kapan dikatakan suatu zat itu sebagai polutan. Yang pertama, kadarnya itu melebihi batas normal. Dan yang kedua, berada pada waktu yang tidak tepat. Dan yang ketiga, berada pada tempat yang tidak tepat, seperti begitu. Oke. Dan yang ada juga ini pencemaran lingkungan.
Nah, pencemaran lingkungan ini ada tiga jenis. Yang pertama, pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Jadi kita harus kupas-kupas. Yang pertama adalah pencemaran air. Jadi kenapa dikatakan pencemaran air? Pencemaran air ini merupakan suatu masuknya makhluk hidup atau komponen lain yang masuk pada air tersebut, di mana nanti air ini tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya, atau air ini nanti tidak bisa dikonsumsi lagi, tidak sejernih apa yang kita biasakan untuk meminum, seperti begitu. Terus faktor-faktor penyebab pencemaran air ini ada 3. Air ini sangat penting, di mana katanya air adalah kehidupan. Jadi kalau tidak ada air ini, maka proses kegiatan kita, khususnya di rumah, itu akan menyebabkan terkendala karena tidak ada yang namanya air. Jadi faktor penyebabnya ada 3. Ada limbah industri. Mengerti apa itu limbah industri? Jadi limbah industri, limbah itu kan sisa. Sedangkan kalau industri itu yang menjadikan suatu bahan atau produk. Nah, sering kita lihat ada yang namanya limbah industri kosmetik lah, sepatu lah, dan sebagainya. Nah, jenis limbah industri ini dapat berupa limbah organik dan limbah anorganik. Yang dimana limbah organik ini seperti pabrik-pabrik tekstil dan tas, itu yang disebut dengan limbah organik. Sedangkan kalau anorganik itu dia seperti limbah seperti pabrik emas, cat, pupuk, dan obat-obatan yang sering digunakan dengan farmasi. Jadi sisa-sisa tersebut bisa menyebabkan air tidak bisa berfungsi lagi atau bisa membuat air tersebut berkerung, kan seperti begitu. Dan yang kedua ada yang namanya limbah rumah tangga. Secara tidak langsung kita sebagai anak kos sering memiliki yang namanya sampah. Nah, sampah itu dikatakan limbah rumah tangga. Jangankan dulu sampah, kalau kita apa itu namanya mencuci piring, mencuci baju dan sebagainya, kita menggunakan yang namanya deterjen. Nah, aliran-aliran tersebut atau sisa-sisa makanan yang kita buang di selokan atau apa, itu juga faktor penyebab yang namanya pencemaran lingkungan. Dan yang ketiga adalah limbah pertanian. Kenapa dikatakan limbah pertanian ini menyebabkan suatu pencemaran lingkungan? Sebenarnya awalnya dikatakan bahwa pertanian ini tidak menimbulkan yang namanya pencemaran air, tetapi ujung-ujungnya kan kita tahu di dalam pertanian itu digunakan yang namanya bahan-bahan pestisida. Nah, di mana bahan-bahan pestisida ini seperti pembasmi hama, pupuk. Nah, kedua hal ini dapat menyebabkan pencemaran air. Kenapa? Karena kelebihan kalau kita menggunakan pestisida yang berlebihan, begitu dengan pupuk, akan menyebabkan yang namanya pencemaran air. Jadi seperti begitu. Jadi kita tahu apa itu pencemaran, faktor penyebab dari pencemaran air. Jadi ketika ada faktor pasti ada dampaknya, betul tidak? Betul. Oke. Dia memiliki dampak pencemaran air ini. Ada 3 dampak dari pencemaran air. Yang pertama, penurunan kualitas lingkungan. Dan yang kedua, gangguan kesehatan. Dan yang ketiga, dapat mengganggu pemandangan. Jadi yang pertama itu penurunan kualitas lingkungan otomatis, karena air ini tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya, ketika ada pencemaran lingkungan, akibatnya kita tidak dapat menggunakan air tersebut, tidak bisa kita meminumnya, kan seperti begitu. Oke. Dan yang kedua adalah gangguan kesehatan. Betul. Kenapa dikatakan gangguan kesehatan? Ketika kita secara tidak langsung mengonsumsi air yang sudah kena limbah atau pencemaran yang lainnya, otomatis dia dapat membuat kesan untuk kita. Contohnya dalam kulit. Contohnya kulit kita. Kalau kita bersentuhan dengan limbah kosmetik dan lain sebagainya, itu obat-obatan, dapat menyebabkan kulit kita itu dapat rusak. Bukankah seperti begitu?
Iya, Bu. Oke, jadi yang ketiga ada mengganggu pemandangan. Betul sekali. Coba kita lihat pemandangan TPI. Kalau banyak sampah, bagaimana pemandangannya? Apakah bagus atau tidak? Tidak, Bu. Oke, jadi seperti begitu dampak dari pencemaran air. Dan yang kedua ada yang namanya pencemaran udara. Oke, kenapa udara itu sangat penting bagi kita? Kenapa? Betul sekali, karena udara itu mengandung yang namanya oksigen, dan di mana oksigen ini sangat dibutuhkan oleh Manusia. oke tubuh manusia itu sendiri, bukan hanya manusia, makhluk Hewan lain juga. juga. Iya betul sekali ya Iman. Jadi pencemaran udara ini yaitu suatu kondisi di mana udara itu mengandung suatu senyawa kimia atau substansi fisik maupun biologi dalam jumlah yang memberikan dampak buruk bagi kesehatan manusia. Kalau udara kita ini banyak karbon dioksidanya, apa yang terjadi? Kita lemah. Secara tidak langsung itu kita lemah. Jadi seperti itu karena jadi udara ini sangat penting. Oke. Faktor penyebab dari pencemaran udara ada dua. Ada faktor alam dan faktor manusia, kegiatan manusia. Kalau boleh tahu faktor alam itu apa saja? Apa saja faktor alam yang menyebabkan suatu udara itu tidak bagus? Apa saja? Kebakaran hutan. Oke, bagus. Gunung Ada meletus. Wow, keren. Bagus. Ada lagi? Oke. Misalnya nggak bisa meletus, hanya gunung yang bisa meletus kan seperti begitu ya nih. Iya, Bu. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Betul sekali, betul apa yang saya katakan. Yang dimana faktor alam yang menyebabkan suatu udara itu tidak bagus atau pencemaran udara yaitu gunung meletus dan kebakaran. Dan yang kedua adalah aktivitas manusia. Aktivitas manusia itu seperti apa saja? Contohnya? Membuka lahan secara liar. Ya, betul. Ada lagi? Bagaimana Filo? Tidak ada ya Tuhanku. Oke, ada lagi? Membakar hutan termasuk? Ada Mekiran? Efriska? Tidak ada, ya ampun. Oke, aktivitas manusia sering kita lakukan ada itu merokok, kan seperti begitu. Iya, Bu. Terus kita selalu menaiki yang namanya kendaraan. Asap dari kendaraan tersebut rokok termasuk. Iya, betul. Ya, betul. Dan yang lebih pentingnya lagi yang menyebabkan suatu pencemaran udara itu adalah ada yang namanya penggunaan AC, kan seperti begitu. AC dan kulkas. Salah satunya kulkas, kan seperti itu. Karena dia kulkas ini dengan AC ini mengandung yang namanya CVEC, kan seperti itu. Oke, setelah kita tahu apa faktor dari pencemaran udara, ada dampaknya. Pasti ada dampak. Ya, kalau boleh tahu, siapa yang tahu dampak dari pencemaran udara ini? Kita selalu mengatakan ini dampaknya Bu, tapi kita tidak tahu faktornya bagi kita sendiri, kan seperti itu. Semakin menipisnya lapisan ozon. Ya, betul sekali. Iya, betul. Ada lagi? Ada? Oke, selain dari menipisnya lapisan ozon, adik-adik semua, ada juga yang namanya dia mengganggu kesehatan kita. Secara tidak langsung kita dapat sesak. Jadi kadang-kadang nanti kalau kita aduh kok panas, kan seperti itu. Itu menunjukkan suatu suhu tubuh, termasuk menipisnya lapisan ozon tadi yang dibilang sirna. Dan yang kedua ada yang kedua nanti akan menimbulkan yang namanya efek rumah kaca, di mana nanti efek rumah kaca ini dapat menyebabkan lapisan ozon itu menipis. Ya. Dan betul sekali. Dan apa yang saya katakan tadi, karena menipisnya lapisan ozon, jadi pelakunya dapat merusak lapisan ozon itu sendiri, kan seperti itu. Setelah kita mengetahui pencemaran dari udara, ada yang namanya juga pencemaran tanah. Jadi pencemaran tanah ini merupakan suatu keadaan di mana bahan kimia buatan manusia itu masuk
dan mengubah lingkungan tanah alami tersebut. Jadi sering dikatakan kenapa pada tanah ini tanamannya tidak subur-subur. Kenapa? Karena perbuatan manusia yang menggunakan pupuk yang berlebihan. Jadi itu faktor dari pencemaran tanah ini. Nah, itu ada pun juga faktor-faktor dari pencemaran tanah. Sama dengan halnya dengan pencemaran air, dia juga termasuk limbah dosmetik seperti dosmetik pabrik-pabrik yang mengolah yang dimana nanti limbah-limbahnya itu dibuang pada tempat yang tidak semestinya, jadi dapat menimbulkan tanah itu tidak berfungsi lagi. Dan yang kedua, limbah industri termasuk yang saya katakan tadi, sama dengan kosmetik. Dan yang ketiga adalah limbah pertanian, sama dengan air yang telah saya sampaikan, di mana pada limbah pertanian itu menggunakan yang namanya pupuk, dan di mana pupuk tersebut terlalu berlebihan sehingga nanti tanahnya itu tidak berfungsi lagi kalau kelamaan digunakan, seperti begitu. Jadi dampaknya tadi yaitu menurunnya hasil pertanian. Jadi karena tanahnya tidak bisa lagi, maka otomatis nanti kalau kita tanam suatu padi, maka kenapa sering kita katakan, oh kenapa padi ini tidak begitu subur, kenapa seperti ini, kekuningan dan lain sebagainya. Jadi itu dari pencemaran tanah. Untuk itu saudara-saudara atau adik-adik semua, karena saya telah menyampaikan tentang materi pencemaran lingkungan, yang dimana pencemaran lingkungan ini ada tanah, air, dan udara. Jadi untuk saudara-saudara atau teman-teman, pada saat ini saya memberikan suatu kesempatan kepada saudara-saudara untuk bertanya. Nah, caranya untuk pertanyaannya maka ditulis di selembar kertas. Jadi pertanyaannya setiap satu orang. Jadi nanti contohnya siapa penyaji pada saat ini, contohnya itu pertanyaannya. Jadi di bawahnya lagi dari Wirna contohnya. Jadi ditulis namanya ya. Jadi contohnya pencemaran, apa itu pencemaran? Jadi dijelaskan, maksudnya ada pertanyaan seperti begitu, dan di bawah pertanyaan tersebut dari contohnya dari Wirna, dari Niman, Mekiran, dan lain sebagainya. Jadi saya telah menyiapkan lembaran, di mana pada setiap lembaran ini disiapkan atau ditulis pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang saya sampaikan pada saat ini. Gimana? Boleh? Boleh, Bu. Oke, satu. Ini sayang. Jadi, oke. Nah, setelah nanti pertanyaannya ditulis, maka digulung. Iya, sayang, sabar. Udah. Jadi nanti setelah selesai pertanyaannya, nanti digulung. Nah, setelah digulung, maka nanti dikumpulkan. Ya, Bu. Dikumpulkan ya di sini. Ini paman supaya mau jangan digulung. Oh, boleh dilipat. Tapi lebih baik dilipat dengan baik ya, supaya nanti apanya tidak apa. Kasih air. Udah semuanya saudara-saudara? Sudah, Bu. Oke, kalau udah, jadi dilipat, udah. Sudah, Bu. Jadi disatukan di sini. Gimana? Oke, udah. Jadi metode untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudara. Jadi kita bernyanyi dengan cara menggilirkan atau apa itu? Ya mengerti, Bu, mengerti. Apa yang mengerti? Mengerti saya bagaimana metodenya. Estafet. Jadi istilahnya contohnya seperti begini. Contohnya penyanyiannya satu aku sayang ibu. Nah, kalau saya katakan stop, di mana nanti mangkuk ini berhenti, maka salah satu dari saudara mengambil pertanyaannya, dan pertanyaannya itu dibacakan terus dijawab. Jadi yang
menjawab itu yang ambil pertanyaan ini. Bagaimana? Setuju? Setuju. Jadi kalau boleh tahu, jadi nanti saya lengkapi. Jadi saya harap kepada saudara atau kepada adik semua, jangan grogi, biasa aja. Oke? Oke, jadi seperti itu. Jadi saya mau tanya, lagu apa yang pas untuk penggiliran pertanyaan ini? Lagu Lihat kebunku. lihat ke buku. Bisa tahu semua itu? Tahu, Bu. Tahu yang itu. Tahu, Bu. Oke, jadi dimulai ya dari Nekiran. Oke, pegang apanya sayang, mangkuknya. Oke, jadi digilir satu-satu persatu. Iya. Jadi nanti kalau sampai kepada Viro, dia menyampaikan kepada saya, nanti saya kasih sama si Nekiran. Seperti itu sampai saya katakan stop. Oke, boleh? Boleh semuanya? Boleh, Bu. Ya, oke. Jadi dimulai ya. Satu. Jadi nyanyiannya lihat kebunku ya. Satu. Dengan semangat. Kalau tidak semangat nanti dikasih di depan ya. Iya, Bu. Untuk bernyanyi tentang lihat kebunku pakai gerakan. Oke, boleh? Boleh, Bu. Jadi harus semangat. Ya, Bu. Ya, Firska. Bagaimana, boleh? Boleh, Bu. Oke, 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Jadi kepada saudara Vilo untuk memilih pertanyaannya. Oke. 1, 2, 3. Oke, jadi pertanyaannya dibacakan ya dari mana dan dijawab langsung. Nanti kalau tidak dikasih contohnya si Vilo tidak tahu, maka ada hukumannya, yaitu mengulang kembali lagu yang telah kita nyanyikan tadi dengan pakai gerakan. Oke, setuju? Setuju, Bu. Oke. Oke, kepada Vilo untuk berdiri. Jadi bacakan pertanyaannya apa? Pertanyaannya, apa saja macam-macam pencemaran udara dari FPSK? Yang pertama yaitu pencemaran udara primer dan pencemaran udara sekunder. Jadi apa katanya tadi? Apa saja macam-macam pencemaran udara? Ya, bagaimana kepada teman-teman semua, apakah benar atau tidak? Benar, Bu. Jadi kepada Vilo disilakan untuk duduk kembali. Oke. Karena si Vilo udah menjawab pertanyaan dari si Epriska, jadi kita lanjutkan permainan selanjutnya. Oke. Jadi apakah logonya tetap atau tidak? Tetap, Tetap, Bu. Bu. Tapi diubah dari sana. Oh, harus semangat ya, oke? Kalau tidak semangat, Saya hukum. betul sekali. Dihukum. Tidur lentang. Jadi sampai situ teman-teman saudara. Oke, jadi dimulai ya. 1 dari Vilo, karena dari Nekiran tadi dari Vilo, oke? Oke semuanya. Oke, semuanya boleh ketawa. Semuanya ibu. Udah? Udah, Bu. Oke, jadi kita mulai ya nyanyiannya. 1, 2, 3. Satu, aku sayangimu. Dua, juga sayang ayah. Tiga, sayang adik kakak. Kepada Yaniman. Jadi kepada Yaniman disilakan untuk memilihnya. Bentar ya, Bu, bentar. Jadi bisa diacak kalau salahnya contohnya kepada dirinya sendiri jadi diganti ya. Contohnya kalau Anda mengambil pertanyaan dari Anda sendiri jadi diganti ya. Oke, udah? Udah. Kenapa diambil tadi saya? Iya, Bu. Udah? Udah, Bu. Oke, kepada Yaniman. 1, 2, 3. Oke, kepada Yaniman disilakan untuk membacanya dan menjawabnya. Sorry, Bu, ini pertanyaan saya. Oh, Nggak mungkin pertanyaan. saya jawab. Oke, jadi kita ganti ya. Oke. Teman-teman kalau begitu kamu aja. Yang lain lah. Udah, oke. Pada Yaniman disilakan. Oke.
ini dari si Petra Yuliana Lestari Laia. Oke, pertanyaannya. Coba sebutkan beberapa macam pencemaran. Oke. Oke, kalau jawaban dari saya itu macam-macam pencemaran itu misalnya pencemaran udara, pencemaran tanah, dan juga pencemaran air. Oke, bagaimana dengan teman-teman semua? Apakah itu benar? Benar. Oke, sangat luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi kepada Eniman. Oke, jadi udah 2 orang ya, jadi 4 orang lagi. Jadi siap-siap ya. Jadi lagunya apa? Jadi apa lagi? Apa? Udah? Sekali lagi kalau tidak tahu jawaban dari pertanyaan, maka ada hukumannya. Udah? Udah semuanya? Bisa kita mulai? Bisa, Bu. Oke, dari Mekiran ya. Dari tengah, Ibu. Dari Mekiran. Iya, Bu. Karena Yeniman sudah menjawab pertanyaannya tadi, jadi kita lanjutkan lagi 1 ronde lagi. Jadi ya satu sekali lagi, 1 pertanyaan lagi dijawab ya. Betul, oke? Siap. Jadi lagunya Lihat Kebunku. Oke? 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati Semuanya indah. Oke, kepada Wirna dipersilakan untuk mengambil pertanyaannya. Kalau pertanyaannya sendiri tidak boleh ya. Iya, oke, Bu. Oke, kepada Wirna. Oke, dibacakan. Yeniman, Oke, pertanyaannya apa? sebutkan beberapa dampak dari pencemaran udara. Oke, bagaimana dengan Dampaknya yaitu 1. Apa? Berdampak bagi kesehatan. kedua? 2. Berdampak bagi tumbuhan. Ketiga? Berdampak menipisnya lapisan ozon. Bagaimana kepada teman-teman semua? Betul? Benar, Bu. Benar, Bu. Oke, jadi begitu pertanyaannya udah selesai, kita cukupkan di sini. Sudah. Jadi pertanyaannya secara tidak langsung telah kita berikan dan kita jawab sendiri. Betul? Betul, Bu. Oke. Jadi dalam hal ini karena gamenya sudah selesai, apakah ada pertanyaan dari teman-teman semua tentang pencemaran lingkungan? Tidak ada, Bu. Oke, karena tidak ada lagi yang mau bertanya, jadi demikian pemaparan materi tentang pencemaran lingkungan. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara, kepada teman-teman semua untuk berpartisipasi mendengarkan materi yang telah saya sampaikan. Jadi demikian pemaparan ini, saya ucapkan terima kasih. Ya ahomu. Ya, Bu.